Hai teman-teman, selamat datang pada pelatihan penggunaan drone di Kementerian LHK. Saat ini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi program pelatihan ini, dan kedua akan menjelaskan bagaimana alur program pelatihan ini dilaksanakan. Kita ikuti yang pertama. Pelatihan ini didesain menggunakan kurikulum yang diputuskan Kepala Pusat Diklat SDM LHK nomor 230 tahun 2020. Di sini, syarat untuk mengikuti menjadi peserta pelatihan ini adalah: pertama, mampu mengoperasikan software pemetaan dan memahami sistem informasi geografi. Yang kedua, mampu menggunakan alat pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Yang ketiga, menyediakan laptop dan smartphone yang memadai. Dan keempat, sehat jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, belum pernah mengikuti pelatihan yang sejenis. Apa saja yang bisa kita peroleh dari pelatihan ini? Pertama, teman-teman nanti setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan bisa menjelaskan kebijakan atau peraturan yang terkait dengan drone itu sendiri. Yang kedua, teman-teman bisa memahami sistem informasi geografis dan pemetaan. Yang ketiga, teman-teman harus bisa mengoperasikan drone untuk kegiatan pemetaan. Dan yang terakhir, teman-teman dapat mengolah data hasil pemetaan drone itu menjadi suatu citra ortomosaik. Nah, bagaimana alur pelatihannya? Pelatihan ini didesain secara blended learning, artinya kombinasi antara dalam jaringan atau jaring dan di luar jaringan atau luring. Untuk itu, ketika teman-teman harus belajar secara daring di LMS e-learning KLHK, teman-teman perlu diawali dengan melakukan registrasi, membuat akun di LMS dan kemudian di-enroll sehingga bisa masuk kelas. Ini dilakukan registrasi dan enroll ini sebelum hari pertama. Nah, karena pada hari pertama teman-teman secara daring ini bisa belajar materi-materi itu di e-learning KLHK, dan kemudian interaksi dengan teman dan dengan Widya Suara, teman-teman bisa menggunakan forum diskusi yang ada di sana atau forum chat. Di akhir hari pertama nanti, teman-teman perlu mengikuti evaluasi yang ada di LMS. Tapi jangan khawatir, evaluasi ini nanti akan berlanjut sampai kepada hari terakhir. Dikasih kesempatan 2 kali nanti ya. Berikutnya, pada hari kedua sampai hari keempat itu adalah fase luring. Kita bertatap muka. Di hari kedua, teman-teman pembukaan secara official itu dilakukan di hari kedua. Kemudian review materi apa yang dipelajari kemarin itu di hari kedua, dan kemudian pengenalan drone dan operasi drone tingkat dasar itu di hari ketiga. Teman-teman sudah bisa merencanakan membuat misi terbang dan kemudian terbang misi itu guna untuk pemetaan. Setelah itu teman-teman bisa transfer dan mengolah data. Pada hari terakhir nanti teman-teman melanjutkan mengolah data, lalu di sana ada evaluasi akhir dan juga dilakukan penutupan. Ini alur pelatihannya. Apa yang harus kita lakukan pada saat belajar di dalam jaringan? Teman-teman harus masuk kelas di e-learning KLHK. Silakan, kalau sudah membuat akun dan di-enroll, teman-teman cari di sana dengan menu pencarian dengan kata kunci drone ya. Di fase di luar jaringan, teman-teman nanti akan bertemu dengan tutor dan panitia dan pelatih di tempat yang disepakati. Diskusi lebih lanjut, mereview materi, dan kemudian mengenalkan drone, dan kemudian membuat misi terbang, dan kita menerbangkan drone di suatu tempat. Ambang batas nilai teori adalah 70. Silakan dibaca lalu kemudian diikuti. Ketuntasan belajar. Pada saat teman-teman selesai ini ada ukuran, namanya pelatihan, ada ketuntasan belajar. Ada proporsi yang harus ditentukan secara program di sini, bahwa 5% itu ditentukan oleh kehadiran teman-teman. Kemudian 20% dari partisipasi mengikuti kegiatan, dan yang 75% adalah dari nilai akademik. Namun jangan lupa, presensi kehadiran yang 5% ini ada syarat minimal kehadiran. Kehadiran minimal adalah 90% dari jumlah jam pelajaran, yaitu dari jumlah 35 jam pelajaran. Artinya, Anda hanya boleh mangkir dari pelatihan ini sebanyak 3,5 jam saja. Ya, itu dikurang dari itu tidak memenuhi ketuntasan belajar. Yang kedua, partisipasi ini kita ambil dari sudut pandang panitia, Widya Suara maupun peserta. Dan kemudian 75% nilai akademik ini, 30%-nya adalah dari nilai teori.
evaluasi teori tadi yang di LMS. Kemudian yang 70%-nya adalah aktivitas praktik atau penugasan yang teman-teman harus lakukan. Sertifikat pelatihan akan diberikan kepada teman-teman yang memenuhi ketuntasan belajar. Apa tadi? Presensi minimal 90%, kemudian nilai total minimal 75. Evaluasi teori tadi dilaksanakan di e-learning KLHK dengan minimal 70. Kesempatan diberikan 2 kali, hari 1 sampai hari keempat. Kalau masih kurang dari 70 nanti ada remedial dan penugasan tambahan. Teman-teman akan ketemu kami daring maupun di luring nanti dengan saya Gamin dan Ibu Ani Mariana dan Pak Tabah Arif Rahmani. Demikian, selamat berlatih, sampai jumpa di tempat luring nanti. Terima kasih.